berjumpa kembali dengan saya Supadam Hilman. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit tentang instrumen akreditasi pada jurnal ilmiah. Sebenarnya item-item ini sudah tersedia di laman Arjuna. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan akreditasi jurnal, maka kita wajib membuat akun Arjuna yang nantinya di situ ada poin-poin yang menjelaskan tentang kondisi jurnal yang akan diakreditasi. Oke, kita akan masuk ke instrumen evaluasi diri. Jadi ada sekitar 9 item yang akan coba kita ulas secara detail satu persatu. Jadi Bapak Ibu bisa login di Arjuna masing-masing, Arjuna akun jurnalnya yang sudah atau yang sedang mendaftar akreditasi. Jadi kita buat dulu akunnya. Oke, untuk yang pertama adalah penamaan jurnal ilmiah. Jadi di poin pertama ini ada 3 kriteria. Yang pertama tidak spesifik, jadi nama jurnal kita tidak spesifik, atau harusnya jurnal kita namanya spesifik keilmuan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jurnal yang spesifik untuk keilmuan itu tanpa harus kita mencermati halaman jurnal tersebut, dengan melihat nama saja kita sudah tahu bahwa jurnal ini spesifik. Kalau jurnal kita spesifik, nanti poinnya akan maksimal, yaitu 2. Misalkan jurnal tentang jamur, misalkan nama jurnalnya adalah parasit, jadi kita sudah familiar dengan kata itu. Oh, ini keilmuannya tentang ini. Nah, ini akan dapat poin yang paling tinggi. Kemudian kita pilih nanti poin yang mana. Kemudian kita beranjak ke poin kedua, yaitu kelembagaan penerbit. Kelembagaan penerbit ini lebih berkaitan dengan publisher dari jurnal kita, apakah fakultas, prodi, atau universitas, atau lembaga penelitian. Nah, ini poinnya akan berbeda. Kalau penerbitnya di luar perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, atau LPPM, organisasi profesi, berarti dia paling kecil nilainya, yaitu 1. Kemudian kalau organisasi profesi ilmiah atau perguruan tinggi, itu nilainya 3. Kalau ada organisasi profesi dan lain sebagainya, ini bisa skor maksimal 4. Kemudian poin yang ketiga ini ada sejumlah 6 item. Yang pertama terkait pelibatan mitra bestari atau reviewer. Poin yang terbesar adalah melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional. Jadi misalkan dari 100%, 50% lebihnya ini berasal dari 4 negara atau lebih. Jadi ini yang dikhususkan untuk jurnal-jurnal yang ingin mendapatkan hasil akreditasi maksimal. Kemudian poin yang kedua adalah melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional. Ini poinnya hanya 4, berasal dari 2 atau 3 negara. Jadi persebarannya lebih kecil lagi daripada poin yang pertama. Poin yang ketiga adalah melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional kurang dari 50 dari total dan berasal dari beberapa institusi dalam negeri. Itu poinnya cuma 2.
Kemudian melibatkan mitra bestari setempat atau institusi yang sama itu 1. Kemudian ada lagi pilihannya ketika tidak ada mitra bestarinya, berarti dia poinnya adalah 0. Kemudian nomor berikutnya adalah mutu penyuntingan substansi. Ini berkaitan dengan substansi. Jadi kita harus melihat secara detail proses tahapan yang ada di jurnal tersebut sehingga kita bisa tahu substansinya itu seperti apa. Mitra bestarinya apakah menilai naskah dengan ketat, cermat, memberikan catatan dan saran perbaikan secara substantif. Ini nilainya 3. Kemudian untuk poin yang kedua, mitra bestari membantu menilai naskah, memberi catatan dan saran perbaikan, ini nilainya 2. Terus jika tidak ada nilainya 0. Kemudian untuk kualifikasi Dewan Penyunting, maksudnya Dewan Penyunting ini editorial team. Ini kalau misalkan 50% lebih berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara, maka poinnya besar 5. Kalau misalkan kurang dari 50% berkualifikasi internasional berasal dari 2 atau 3 negara, ini skornya 3. Sedangkan yang belum berpengalaman menulis di artikel jurnal internasional, maka poinnya 2. Kemudian poin yang keempat adalah petunjuk penulisan. Maksudnya ini apakah ada template dan lain sebagainya yang mempermudah penulis untuk melakukan penyesuaian, maka dapat skor 1 atau poinnya 1. Kalau kurang lengkap, kurang jelas 0,5. Kalau tidak ada, poinnya 0. Kemudian mutu penyuntingan atau gaya format. Kalau mutu penyuntingan gaya format ini sesuai, maka poinnya adalah 2. Kalau kurang, poinnya 1. Kalau tidak baik berarti poinnya 0. Sedangkan untuk yang keenam, manajemen jurnal ilmiah, apakah daring penuh atau kombinasi melalui email dan melalui jurnal. Kalau full daring penuh berarti poinnya 2. Kalau kombinasi 1. Kalau tidak menggunakan hanya melalui email saja 0,5. Kemudian poin yang keempat adalah substansi artikel. Ini yang nilainya paling besar, teman-teman. Jadi ini perlu pencermatan secara mendalam. Nomor 1, cakupan keilmuan. Semua atau artikel yang masuk ini sesuai dengan fokus dan scoop, itu nilainya 4. Kalau kurang sesuai berarti nilainya 3. Kalau berbagai bidang ilmu tidak sejenis atau pengarah, itu poinnya 1. Kemudian aspirasi wawasan, maksudnya aspirasi wawasan ini penyebar luasan dari rata penulisnya, apakah dari berbagai negara atau hanya dari satu negara saja. Kalau dari beberapa negara ini, kalau dari 5 negara berarti skornya 8. Kalau 3 negara sampai 5 negara berarti 6. Kemudian distribusi dari 2 negara saja nilainya 3. Kalau dari 1 negara nilainya 1. Kemudian kepioneran. Kepioneran atau originalitas karya ini sangat bervariasi dan juga nilainya sangat tinggi. Apabila artikel ini original dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah sangat tinggi, berarti skornya 6. Kalau membuat karya original dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah tinggi, itu 4. Sedangkan berisi original dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah cukup 2 poinnya. Sedangkan yang memberikan kontribusi kebaruan ilmiah dan kurang, nilainya 0,5.
Kemudian poin selanjutnya, makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Ini ukurannya sangat abstrak dan hanya bisa dilihat oleh reviewer substansi. Dia melihatnya dari sudut pandang apa. Poinnya sebenarnya tidak besar, cuma ini memperlihatkan bahwa jurnal kita berdampak atau tidak. Dampak ilmiah ini yang disebut adalah dampak ilmiah dari hasil citasinya bukan di Google Scholar, tapi citasinya di bukan Google, tapi di Dimension. Jadi Bapak Ibu harus mengupdate Dimension. Kemudian untuk yang 6, nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya. Jadi harus 80% dari daftar rujukan buku, jurnal dan buku, maka skornya 3. Jika 40 sampai 80 berarti 2. Kalau kurang dari 40 berarti 1. Pustaka acuan masing-masing bidang berbeda. Misalkan di social science mungkin bisa 10 tahun atau 5 tahun terakhir. Jika 80%-nya sesuai dengan kriteria tersebut, maka poinnya 3 dan seterusnya. Bagian analisis dan sintesis ini juga harus dicermati karena ini bagian penting, skornya tinggi. Analisis dan sintesis ini berkaitan dengan hasil dari kajian itu apakah sesuai atau tidak. Kemudian penyimpulan ini apakah dapat menjawab rumusan masalah yang ada di pembahasan atau tidak. Ini juga berkaitan dengan persepsi dari mitra pelestari atau reviewer kita. Kalau sudah, simpan, lanjutkan. Kita ke poin kelima. Poin kelima ini berkaitan dengan gaya penulisan. Keefektifan judul, apakah lugas, informatif, atau lugas tapi kurang informatif dan sebagainya. Ini poinnya 1. Kemudian konsisten atau tidak dalam mencantumkan nama penulis dan afiliasi. Tidak diberi gelar, tapi nama lengkap dan juga afiliasi. Abstraknya jelas dan ringkas atau tidak, ini juga bisa dilihat dari beberapa artikel yang sudah terbit. Kemudian untuk yang keempat adalah kata kunci. Kata kuncinya ini minimal 3 suku kata, kemudian berkaitan dengan konsep penting dalam artikel tersebut sehingga mencerminkan isi dari artikel. Sistem penulisan artikel ini maksudnya berkaitan dengan sistem yang jadi rujukan, apakah menggunakan IMRAT atau menggunakan yang lain. Jadi ada pendahuluan, kemudian metode pembahasan, analisis, kesimpulan, dan seterusnya. Manfaat instrumen pendukung ini berkaitan dengan apakah ada gambarnya, ada tabelnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, pengajuan pustakanya itu apakah standar atau tidak. Kalau menggunakan aplikasi biasanya akan baku dan konsisten. Sama dengan daftar pustaka. Ketika pengutipannya menggunakan aplikasi, maka daftar pustakanya juga secara otomatis akan mengikuti. Kemudian ada nggak penggunaan istilah-istilah dan kebahasaan. Nah, ini juga harus dicek apakah sesuai dengan bahasa PBB atau bahasa Indonesia, kalau naskahnya berbahasa Indonesia. Kemudian yang 6, penampilan.
Penampilan ini berkaitan dengan konsistensi ukuran versi cetaknya, tata letaknya juga apakah sudah tepat, kemudian antar artikel dan antar terbitan itu konsisten nggak tipografinya, kemudian dokumennya resolusinya bagus apa tidak. Dan ini di poin kelima berkaitan dengan jumlah halaman per nomor. Jika lebih dari 100 halaman maka skornya 2 dan seterusnya. Ini berkaitan dengan kekhasan dari halaman website jurnal, apakah khas dan informatif. Kemudian keberkalaan ini berkaitan dengan konsistensi penerbitan, apakah sesuai atau tidak, tepat waktu atau tidak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penerbitan, baku atau tidak, atau bersistem atau tidak. Poinnya juga bervariasi. Penomoran halaman itu maksudnya dalam 1 tahun ada 2 nomor yang terbit, maka nomor 1 dan nomor 2 harus bersambung. Nanti ketika ada volume baru, tahun baru, berarti nomornya mengawali lagi di akhir. Indeks pencarian pada mesin pencari jurnal, ini berkaitan dengan keyword-keyword nama penulis apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau berfungsi nilainya 1. Ya, ini jumlah kunjungan unik ini biasanya menggunakan start counter, apakah kunjungannya rata-rata per hari lebih dari 50, maka poinnya 3. Pencantuman di lembaga pengindeks bereputasi, pengindeks internasional atau pengindeks nasional. Kemudian memiliki DOI atau tidak. Nah, sudah selesai, kita bisa melihat hasil dari evaluasi diri. Nah, simulasinya seperti itu, sehingga bisa membantu memberikan gambaran kepada pengelola jurnal apakah jurnalnya sudah siap untuk naik peringkat atau diakreditasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Erik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.